Oke, selanjutnya ya, kita akan coba belajar untuk membuat edit. Ya, ini edit MHS gitu ya. Tadi kita sudah yang sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah mencoba tambah, sekarang mencoba untuk membuat edit. Sebelum nanti kita tambahkan lagi yang hapus. Oke, langsung saja. Berarti kita masuk lagi ke Visual Studio Code ya. Kita buat file namanya edit.php. Oke, sebelumnya kita rapikan dulu ya yang ini ya, yang tadi ya. Ya, ini belum dirapikan nih. Ini kan belum selesai. Ini edit.php. Nah, kemudian apa nih parameternya yang akan dipakai gitu ya. Parameternya yaitu adalah ID. Nah, ID itu ngambil dari mana? ID itu ngambil dari echo X array asosiatif dari ID. Seperti ini ya. Selesai, tutup PHP-nya. Oke. Kemudian setelah itu dia tambah juga aksi. Nah, tadi aksi yang pertama kan ada tambah ya. Sekarang aksi yang kedua kita coba tambahkan di sini adalah aksi edit. Seperti itu. Oke. Aksi edit. Kita testing aja dulu. Nah, ya, kita testing di sini. Kalau kita klik edit, dia harusnya lari ke file edit MHS. Sekarang kita buatlah file edit MHS-nya. Edit mhs.php. Sebetulnya ini hampir sama ya teman-teman ya. Sama dengan yang tadi yang apa yang tambah gitu ya. Kita boleh kopas nggak sih? Kita kopas aja kali ya. Kita kopas aja deh. Kopas saja. Oke, edit. Nah, aduh, edit data mahasiswa gitu ya. Bedanya apa? Kalau edit berarti kan kita harus memanggil dulu file yang sebelumnya. Ya, maka di sini kita tetap harus menambahkan include-nya. Nah, kita bisa include-kan ini aja. Nah, kita copy aja dulu. Nah, taruh sini. Jangan lupa ditutup. Seperti ini ya. Edit, sudah. Form action-nya. Nanti kita kemana nih? Action-nya adalah ke update. Kita ke update ya. Bukan proses MAS lagi. Tapi update. Ke PHP. Kemudian ada aksinya, yaitu aksi update juga. Ya. Update.php. Aksinya adalah aksi update. Jadi nanti kita membuat dua aksi nih. Yaitu ada aksi edit dan ada aksi update. Ya, metodenya masih sama post. Kemudian sebelum table kita coba untuk menarik dulu datanya ya ke dalam perulangan. Ya, kita harus menarik dulu datanya ke dalam perulangan. Ini kita buat perulangannya menggunakan for each seperti biasa. Kita pakainya tadi db. Kemudian nah, kita membuat edit di sini ya. Nah, ini kan kita belum buat edit di dalam kelas database. Nanti kita buat editnya. Ini di sini kita edit, pasti masih error karena belum ada gitu kan. Terus kita ngambil get. Yang di get itu adalah ID. Ini dari mana? Dari yang sini, teman-teman, dari yang tampil ini loh. Ada ID gitu kan. Kita akan di get ID dan akan kita tampung itu ke dalam D, variabel D namanya kayak gitu. Terus dibuka seperti ini. Itu kemudian nanti perulangan ini akan kita tutup di bawah. Tarik aja di sebelum penutup dari form. Sini. Kita buka lagi, membuka PHP.
HP, kemudian kita tutup dulu. Seperti ini. Oke, ini harusnya dia udah bisa menarik data. Oh, belum. Kita belum ada di sini ya. Kita belum ada di sini. Kita belum tarik-tarik datanya. Sebelumnya, kita buat dulu ada input yang di hide. Input button, tapi tipenya itu hidden. Kita coba input button pakai yang tipe hidden. Kasih nama ID, gitu ya. Kemudian dikasih value. Value-nya adalah si ID. Ini. Kemudian echo. Ambil yang ID. Ini ya. Kita ngambil yang ID. Nah nih, nah, kita copy aja untuk ditaruh di dalam value yang lain. Misal di sini ini adalah value name, kemudian value nama kita taruh di sini juga. Ingat masih di dalam tag ya, jangan di luar tag. Kemudian ini bisa nggak ya? Kita coba dulu yang text area deh ya. Kita belum tes sih. Kalau text area itu apakah seperti ini atau enggak? Tapi kayaknya enggak deh. Kayaknya itu enggak seperti ini deh. Kayaknya kalau text area nggak ada ini value. Jadi kalau text area kayaknya langsung di sini deh. Kayaknya ya. Kita coba ya. Kita coba. Nanti kalau ada error kita matikan dulu aja. Seperti ini. Aksinya adalah update. Kita coba tes dulu. Harusnya sih belum bisa apa-apa ya. Kalau kita klik edit, nah dia masih ada error ya karena belum ada metode edit. Jelas ya. Call to undefined method. Method edit belum ada. Kita harus bikin dulu di sini. Ya. Kita buat function baru, kita kasih nama edit. Ini kita buat edit. Edit itu parameternya cukup satu ya, yaitu ID aja. Ini. Nah, kemudian kita buat variabel ya, atau property kita isi dengan apa? Selectnya dulu, karena ini kan belum yang mau edit, tapi kita baru mau menampilkan isinya. Kita baru mau menampilkan isi-isinya ke dalam sini, ke dalam sini lah, ya. Isi-isi yang seharusnya itu ke dalam sini. Nah, kita buat MySQL query seperti tadi, this enak sih. Nah, ini berarti kita select aja. Oh, sorry, kita ketik dua ya. Select bintang from mahasiswa where ID sama dengan ID gitu ya. Sama dengan dollar $ID gitu. Harusnya seperti ini. Kemudian kita buat perulangannya, karena datanya kan nanti mungkin nggak cuma satu gitu kan. Ada banyak di dalamnya gitu. Perulangannya D sama dengan MySQL. Fetch. Kita pakai fetch array. Data. Kita masukkan ke dalam hasil. Kemudian masukkan array. $D. Seperti yang sebelumnya ya. Kita buat returnnya adalah hasil. Ya, seperti ini. Ya, kita cek dulu. Ini udah masuk nih, cuma ada kesalahan di dalam filenya ya. Yang ini edit MHS ada kesalahan. Coba kita cek di mana kesalahannya. Ini hidden, namanya ID, $D. $D itu berarti dari sini ya tadi ya, dari yang database ini nih. Ini kan $D ya. $D. Kemudian kita cek dulu.
Sebenarnya udah masuk ya teman-teman, cuma ini jadinya error karena masih belum rapi gitu. Kita coba rapikan dulu. Date ini nanti ini pakainya edit get ID udah benar. Terus ini juga sudah benar ya. Kemudian kita cek satu-satu. Denim. Jadi errornya setelah ini ya. Oh sorry, TD-nya kurang petik ya ternyata. Nih kita harus hati-hati dan teliti. Oke, kebanyakan ya refresh. Udah nih masuk. Sekarang ada lagi yang masih sedikit error. Di mana nih? Kurang juga di sini. Ini kebanyakan. Ini ya, ya nggak sih? Ini TD-nya malah jadi nggak bercoba. Ini bener, sorry. Ya, oke, ini ya. Jadi yang tadi kalau misalnya kita edit yang ini juga dia harusnya ngambil datanya sama. Cuma yang simpan ini dia kok malah jadinya teks ya. Alamat udah bisa, ini simpan input tipe submit value simpan, tapi dia jadinya teks. Harusnya dia adalah tombol button. Oke, kita cek lah kesalahannya di mana. Text area ini masuk di sini. Text area. Coba ini kita cut. Enggak benar. Input tipe submit sini ya. Nah, udah seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah kita membuat metode update untuk mengupdate nanti kayak gitu untuk mengeditnya. Kita buat function update. Nah, untuk update sendiri dia butuh berapa parameter nih? Karena yang diupdate kan nanti kita pasti butuh ID-nya. Terus butuh name, ya kan? Nama, nama. Ini jadi ada 4 parameter. Oke. Kemudian ini udah pakai kurung belum sih? Belum ya. Nah, SQLi query sama ya kayak tadi. Ini pakai this si koma ini nih date mahasiswa set name sama dengan name gitu ya. Kemudian koma kita copy aja. Jadi di sini nama sama dengan nama, p alamat sama dengan alamat, where ya kita pakai where apa ID sama dengan ID gitu. Ini nggak ada koma ya, petik 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 titik koma. Ya harusnya sudah seperti ini ya. Kemudian kita masuk lagi ke file edit. Tadi update ini sudah, berarti sekarang kita membuat file baru nggak sih? Update.php. Ya, kita buat file baru yaitu si update.php ya. Oke, kita buat file update.php-nya terlebih dahulu. Ini digunakan untuk apa? Untuk memproses si editnya tadi, gitu ya.
file update seperti sama ya. Um, Sama seperti yang sebelumnya. Oke, mana sih? Update PHP. Oke. Kita copy copy aja dari yang proses. Kita copy aja. Ya, karena intinya sama. Kemudian tadi yang update dan edit ya. Berarti kan kita kurang dua nih. Ada update dan edit. Update dan edit. Berarti kita buat. Oke, salah ya saya ternyata ya. Jadi kita nggak perlu buat file update ya. Kita nggak perlu nih buat file update-nya. Karena ini sebenarnya sudah ada di sini. Nah, di sini nih, ya. Jadi sebenarnya tinggal kita proses di sini aja nih. Udah bisa nih, udah kelar nih. Ya, kita tinggal membuat if-nya, kita lanjutkan aja ya. Tuh, dari yang tadi proses. Nah, ya, dari yang proses nih. Berarti harusnya ini proses MHS ya. Kita tambahkan else if. Aksi sama dengan update. Maka apa yang dilakukan yaitu, oh iya, ini juga belum dibuat ya update-nya ya. Udah dibuat belum tadi database? Oh udah ya, sorry sorry. Sudah ya, ini diproses aja. Ini update-nya nggak usah ada. Lalu save. Update, kemudian kita pakai pause. Ingat tadi adalah array asosiatif. Tuh kita kopas aja. Kita harus sama urutannya dengan yang ada di sini. Nih, 1, 2, 3, 4. Nah, gitu ya. Kita harus sama urutannya. Ya. Kemudian sama ya, kita header location juga. Kalau sudah diedit, nanti harusnya dia masuk ke tampil MHS lagi kan, gitu. Nah, kita coba testing terlebih dahulu. Kita nggak usah membuat file proses ternyata ya. Refresh, coba ini saya buat alamatnya jadi Cilacap. Ini aksi udah ke aksi update sebetulnya, cuma nggak tahu ya, kita coba refresh. Oke, ternyata belum ya, datanya belum masuk. Aksi update, kita ketampil, ternyata aksinya ini edit ya. Sebentar, berarti di edit MHS, ini aksi update udah bener. Berarti ini bukan update ya, teman-teman ya, tapi proses MHS sama ya. Oh, tujuannya harusnya sama. Ini saya edit jadi cap simpan. Berubah ya. Kita edit namanya coba. Saya pakai nama yang lain. Nama istri saya. Oke, sudah sukses terkait dengan edit atau ubah. Ya, terima kasih.